Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel saya, Mukal YT. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan persiapan pendaftaran P3K tahun 2021 untuk seleksi yang kedua. Jadi pemilihan formasi untuk seleksi tahap 2 itu akan dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober tahun 2021. Kemudian peserta seleksi kompetensi 2 ini yang dapat memilih formasi, yang dapat mengikuti tes seleksi kompetensi tahap 2 nanti berdasarkan Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut ini. Pelamar dari tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Jadi yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 itu nanti akan ikut di kompetensi 2. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus ya. Selanjutnya adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik serta yang terakhir adalah lulusan PPG. Ini lulusan PPG ini beberapa kabar kemarin dari teman-teman katanya tidak ada tambahan, jadi tidak ada tambahan untuk afirmasi. Jadi peluang dan tantangannya seperti apa, nanti apa benar ini untuk lulusan PPG itu akan dijamin ikut lolos ya, karena memiliki sertifikat mendidik dan pada informasi awal memang mendapatkan nilai tambahan 100% dari nilai kompetensi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana peluangnya untuk lulusan PPG, bagaimana peluang dan strateginya nanti akan agar dapat memenangkan ini ya, kompetensi ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Baik, saya awali dari flashback dulu pada seleksi yang pertama kemarin. Itu diikuti oleh guru negeri yang terdaftar di Dapodik tentu, kemudian guru tenaga honorer kategori 2. Nah, kemudian pada pelaksanaan kemarin itu banyak yang tidak lulus ya, sehingga pada saat sebelum pengumuman kelulusan itu ada usulan untuk menurunkan passing grade dan ternyata sudah disetujui, dan afirmasi untuk yang usia 50 tahun itu juga ditambah ya, untuk afirmasi untuk nilai kompetensi teknisnya. Nah, kemudian seberapa besar tantangan, seberapa besar peluang kita sebagai lulusan PPG ini ya, kita perhatikan. Jadi pada seleksi kompetensi 2 nanti yang akan diikuti oleh ini ya, pelamar dari tenaga honorer kategori 2, kemudian guru non ASN dan guru swasta serta lulusan PPG. Ini kategorinya, yang kategori lulusan PPG itu dan guru swasta adalah cadangan ya, sehingga bagaimanapun juga kita harus memberikan peluang dulu kepada guru yang ada di sekolah negeri. Kemudian triknya bagaimana agar kita bisa lolos sebagai guru swasta dan lulusan PPG ini ya. Nah, kita perhatikan, misalkan kita akan membahas ini, misalkan kita cari peluangnya dulu, kita cari informasinya ya, pengumumannya. Nah, untuk mencari peluang tentu kita harus mencari ini informasi tentang daftar peserta yang lulus dan tidak lulus ya tentunya. Nah, kemudian sebagai guru lulusan PPG kita harus punya strategi khusus ya. Misalkan di sini ada, kita perhatikan dulu beberapa formasi yang kemarin diisi oleh sekolah induk ini ya, sekolah induk. Nah, ini ada kategori ini sekolah induk ya, ini X berarti sekolah induk, TL berarti kode tidak lulus. Nah, ini apabila kita menemukan ada sekolah yang seperti ini X dan TL sekolah induk dan ternyata tidak lulus, nah ini saran saya ini kita hindari dulu, ini kita berikan kesempatan bagi yang sekolah induk ini ya, karena sekolah induk ini kan jadi prioritas. Apabila ada sekolahan dengan XTL seperti ini, kita
sebagai lulusan PPG dan guru swasta tidak usah mendaftar. Ini saran saja ya strateginya ya, karena bagaimanapun juga nanti misalkan kita yang di ranking ya, ada rankingan, ternyata kita yang lebih unggul, itu nanti yang diprioritaskan pasti yang sekolah induk, meskipun kita dalam ini sudah diperbolehkan untuk saling bersaing, tetapi bisa jadi kan seperti kasus yang kemarin itu ada usul ya, karena prioritas dari sekolah negeri diturunkan passing grade-nya atau dinaikkan untuk afirmasi untuk usianya. Kemudian untuk kategori berikutnya itu ada yang non-induk. Nah, ini ada non-induk, ini kategori Y P1L, ini non-induk ya, dan lulus. Ini formasinya ada 2, jumlah formasi 2, kemudian jumlah pesertanya 2, tetapi yang lulus hanya 1. Nah, berarti nanti juga sisa 1. Ini karena sekolah non-induk, nanti kita juga boleh bersaing di sekolah yang seperti ini ya, tetapi ini juga seperti tadi, ini masih ada pada guru non ASN yang bekerja di sekolah negeri tentunya ya. Nah, kemudian berikutnya itu yang peluang lagi itu adalah non-induk dan tidak lolos ya. Ini non-induk dan tidak lolos, ini juga bisa kita masuk ya kategori berikutnya. Ini dia sebagai non-induk karena di sekolah induknya tidak ada yang mendaftar ya, atau tidak ada formasinya tapi tidak ada gurunya ya, jadi tidak ada yang induk atau tidak mendaftar, sehingga pesertanya adalah dari sekolah non-induk. Nah, berikutnya yang kita cari ini adalah yang formasi kosong tentunya ya. Kalau formasi kosong seperti ini, ada jumlah formasi 1, jumlah pesertanya 0. Ini yang paling aman itu kita pilih yang seperti ini dulu. Jadi dari daftar tadi ya, daftar formasi yang masih tersisa itu kita pilih formasi kosong ya, yang benar-benar tidak kemarin itu pada seleksi yang pertama belum ada pendaftarannya. Selanjutnya bagi guru non ASN yang di sekolah negeri itu yang sebelumnya tidak lulus ya, tentu nanti akan diperbolehkan memilih formasi di sekolah yang lain yang masih tersedia kan, sehingga apabila nanti ini juga sudah yang masih kosong nih kan, ini kan kita sama-sama memperebutkan ya dengan sekolah negeri. Nah, ada baiknya itu kita komunikasikan biar ada pemetaan ya, biar ada pemetaan antara guru yang sebelumnya tidak lulus dengan sekarang ini ya. Terlebih lagi apabila kasusnya adalah sekolah induk ya, sekolah induk dan tidak lolos seperti ini. Nah, sekolah induk dan tidak lolos itu tentu menjadi ladang mereka pada seleksi yang kedua ya. Meskipun kita diperkenankan untuk bersaing dengan mereka, namun untuk lulusan PPG ini hendaknya sebagai langkah strategis itu kita berikan peluang pada mereka dan kita adakan pemetaan. Ini jangan didaftari ya, jangan didaftari oleh sekolah yang lulusan oleh guru yang bekerja di sekolah swasta yang terdaftar di Depodik ataupun lulusan PPG. Sebaiknya pilih yang lain dulu kalau misalkan masih ada ya. Namun kalau misalkan terpaksa tidak ada ya kita tetap bersaing. Jadi ada semacam saya sebutkan tadi kerjasama ya dengan guru-guru di sekolah negeri yang memang belum lulus, kerjasama dengan guru lulusan PPG dan guru swasta ya yang terdaftar di Dapodik, sehingga keinginan atau cita-cita kita untuk lulus di seleksi yang kedua bisa tercapai ya, tanpa mengecilkan harapan dari guru honorer di sekolah negeri ya. Meskipun kita sebagai lulusan PPG itu berani bertanding karena ada tambahan nilai 100% karena kita memiliki sertifikat pendidik. Ini berdasarkan pasal 28, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi kalau kompetensi teknisnya 500, otomatis nanti lulusan PPG karena memiliki sertifikat pendidik itu akan mendapatkan nilai 100%. Ataupun juga bagi guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik juga akan mendapatkan ini 100%. Nah, kemudian untuk bagaimana
penentuan kelulusan ya, penentuan kelulusan bagi yang di sekolah negeri ini ya. Yang di sekolah negeri ini akan diperhitungkan dari nilai kelulusan yang pertama ya, karena pada seleksi yang pertama itu ada yang sudah lulus passing grade tetapi tidak lolos dan ditempatkan karena di ranking itu kan, di ranking. Ataupun dari yang sekolah non indukan kemarin bisa ikut di sekolah lain itu kan passing grade tapi tidak bisa ditempatkan itu kan, sehingga nanti untuk seleksi yang kedua itu diperhitungkan juga ya. Ini berdasarkan pasal 34 ayat 1, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik ya. Kemudian nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai kompetensi 1 dan kompetensi 2. Dengan catatan nilai kompetensi 1 itu memang memenuhi nilai ambang batas. Jadi itu ketentuannya. Jadi peluangnya sangat besar bagi guru swasta dan lulusan PPG jika teman-teman itu ikut mendaftar dan ikut memilih pada formasi pada seleksi kompetensi yang kedua ini, karena mendapatkan nilai tambahan 100% ya jika memiliki sertifikat pendidik. Ini mudah-mudahan menjadi gambaran buat teman-teman, menjadi keyakinan untuk tetap semangat. Kita akan memilih formasi pada tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Oke ya. Nah, saya doakan mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.